Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Armatillah, NIM 010421010008. Asal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, STHI Dr. K. Ejak Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas UAS metode penelitian kuantitatif, yaitu membuat proposal penelitian dengan judul Pengaruh Sosial Media Instagram terhadap Gaya Hidup Konsumtif Masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Untuk yang pertama ada latar belakang masalah. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat lebih terbuka pada segala hal. Perkembangan media juga tidak bisa dielakkan jika ikut berperan dalam perubahan gaya hidup setiap individu. Baik itu media cetak, media elektronik, maupun media online. Berbagai media memberikan kemudahan dalam menyebarluaskan informasi yang membuat kita sebagai pengguna merasakan perubahan sedikit demi sedikit karena konten maupun tayangan yang kita konsumsi di setiap harinya. Media yang sudah lama tren di kalangan remaja adalah media sosial. Salah satunya adalah Instagram. Instagram itu sendiri merupakan wadah untuk mengunggah dan berbagi foto maupun video kepada pengguna lainnya. Sistem yang ada dalam Instagram adalah mengikuti akun pengguna lainnya, dan setelah itu kita dapat memberi tanda suka dan mengomentari postingan pengguna lainnya, bahkan berkomunikasi dapat lebih mudah menggunakan atau melalui direct messenger yang ada pada Instagram tersebut. Karena hal itu, setiap pengguna Instagram berlomba-lomba untuk mendapatkan foto yang bagus untuk mendapatkan angka banyak pada tombol suka. Dampak yang terjadi pada kasus yang kali ini adalah kurangnya percaya diri pada masyarakat, persaingan untuk terlihat hidup mewah, konsumtif, dan tidak bisa melihat bagaimana realita yang ada dalam hidupnya. Instagram pada saat ini menjadi wadah untuk para penggunanya memamerkan gaya hidup, barang mewah, dan prestasi mereka. Ketika seseorang terus-menerus terpapar postingan tentang kemewahan, maka cenderung juga seseorang tersebut meniru gaya hidup tersebut meskipun sebenarnya tidak diperlukan. Dan Instagram juga memberikan ruang pada penggunanya untuk berbagi ulasan dan rekomendasi mengenai suatu produk. Ketika seseorang melihat ulasan tersebut, maka cenderung akan merasa tertarik dan menginginkan untuk membeli produk tersebut meskipun sepenuhnya tidak dibutuhkan. Dan meskipun media sosial kerap memberikan manfaat besar kepada para penggunanya, perlu juga diwaspadai oleh para pengguna adanya pengaruh negatif terutama perilaku konsumtif. Pentingnya mengembangkan kesadaran diri dan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak mudah terjerumus atau terpengaruh dalam pola konsumsi yang tidak sehat. Pembahasan selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh sosial media Instagram terhadap masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, adanya pengaruh sosial media Instagram terhadap gaya hidup konsumtif masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Dan yang ketiga, media sosial Instagram banyak digunakan oleh masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Untuk selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengaruh sosial media Instagram terhadap gaya hidup konsumtif masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Untuk pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana media sosial dapat mempengaruhi tingkat gaya hidup yang konsumtif terhadap masyarakat Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Pembahasan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh sosial media Instagram terhadap gaya hidup masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh sosial media Instagram terhadap gaya hidup masyarakat. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Dapat menambah pengetahuan dalam hal pengaruh media sosial Instagram terhadap gaya hidup konsumtif masyarakat. Dan hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai referensi penelitian selanjutnya.
Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahasan pertimbangan bagi semua pihak dalam memahami sosial media Instagram yang dapat mengubah gaya hidup konsumtif masyarakat khususnya pada kalangan remaja dan anak-anak, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Untuk pembahasan selanjutnya ada landasan teoritis. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Para pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling mengirim pesan, dan saling berbagi, serta membangun jaringan. Sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram tersendiri. Menurut Minor dan Mowen 2002, gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Konsumtif yakni adalah suatu perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah yang berlebihan, penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya, serta adanya pola hidup manusia yang dikendalikan oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Dalam Sumartono tahun 2002. Media sosial Instagram memiliki pengaruh yang sangat kuat dan daya saing yang tinggi terhadap gaya hidup konsumtif khususnya pada masyarakat, sehingga memunculkan kelas-kelas sosial, menimbulkan gengsi, menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi terhadap apa yang dikenakan atau dibelinya. Untuk yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket dengan sampel random sampling. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat yang karena konteks yang diamati adalah perilaku konsumtif masyarakat akibat tayangan dan konten Instagram. Dan yang terakhir, validitas data. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.